Hey hop up gengs. Sebagai dua negara yang dianggap akan terus mendominasi dunia, persaingan antara Amerika dan China memang sudah merajai berbagai sektor. Mulai dari sektor teknologi, perdagangan, hingga militer menjadi daya tarik dalam persaingan kedua negara tersebut. Nah, bicara mengenai militer ini dengan keadaan antara kedua negara yang terus memanas, tentu saja banyak orang yang penasaran dengan kekuatan militer keduanya. Yup, untuk menjawab rasa penasaran tersebut, bagaimana kalau hari ini kita membandingkan kekuatan militer kedua negara tadi lewat DP versus kali ini, adu kekuatan militer Amerika versus China. Menjadi negara yang terkenal kaya sejak dulu sekali, pertama-tama mari kita mulai dari membandingkan kekuatan finansial dari Amerika dan China. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita saksikan bersama dalam data berikut yang diambil dari situs globalfirepower.com. Dari data ini bisa kita lihat kalau perbandingan dari anggaran militernya, kedua negara yang sedang kita bahas ini sangatlah jauh. Di mana anggaran militer Amerika itu hampir 5 kali lebih gede daripada anggaran militer China. Padahal, dari peringkat negara teratas yang mengeluarkan budget untuk militer, kedua negara ini berada di peringkat pertama dan kedua. Nah, hal ini bisa diartikan kalau Amerika memang menjadi negara paling niat dan gila-gilaan dalam mengeluarkan anggaran militer di dunia. Selain kaya, satu hal yang menakjubkan dari Amerika dan China adalah populasi. Bagaimana tidak? Kedua negara ini menempati negara dengan populasi paling tinggi di dunia. Amerika menempati negara ketiga, dan China menempati negara pertama dengan populasi terbanyak di dunia. Nah, populasi ini nih, tentu aja mempengaruhi jumlah tentara nasional dan juga jumlah penduduk siap perang jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Dari situs Global Firepower, jumlah tentara yang dimiliki keduanya adalah sebagai berikut. Dari data yang barusan kita lihat, bisa kita simpulkan kalau dari segi jumlah tentara nasional dan juga populasi, China masih jauh mengalahkan Amerika. Namun, meskipun begitu ya, selain jumlah manusia, masih ada hal lain yang harus dipertimbangkan jika membicarakan kekuatan tentara nasional dari suatu negara, yaitu pasukan khusus Amerika. Nah, untuk pasukan khusus sendiri, Amerika sepertinya lebih unggul karena memiliki pasukan khusus seperti Delta Force dan juga Navy SEALs yang dianggap sebagai pasukan khusus militer terbaik di dunia. Baik, sekarang saatnya kita masuk ke alutsista masing-masing negara yang dimulai dari alutsista darat, yang menjadi tolak ukur seberapa kuat sih kekuatan darat suatu negara. Seperti yang terlihat, dalam jumlah alutsista darat, China cukup jauh ditinggalkan dengan perbedaan jumlah hampir 7.000 kendaraan. Nah, bicara mengenai kekuatan darat keduanya, ada hal yang menarik dari alutsista darat mereka ini, di mana semuanya itu anti beli-beli klub atau diproduksi dan dikembangkan sendiri oleh negeri ini. Misalnya saja tank, Amerika yang kini diperkuat oleh tank M1 Abrams yang telah dikembangkan Amerika sejak tahun 1970-an. Sedangkan China, negara tirai bambu ini kini diperkuat oleh tank Type 96, merupakan evolusi paling mutakhir dari tank produksi dalam negeri mereka sendiri. Nah, inilah yang menjadi salah satu kekuatan utama dari alutsista Amerika dan China, di mana mereka menerapkan prinsip no beli-beli club. Sebagai negara yang cukup luas dan memiliki batas laut di mana-mana, Amerika dan China tentu saja memiliki kekuatan laut yang mumpuni. Apalagi, dua negara ini merupakan dua dari sedikit negara yang memiliki kapal induk di dunia. Nah, untuk detail kekuatan laut berdasarkan alutsista yang mereka miliki, bisa kita lihat dari data berikut ini.
Baik, seperti yang bisa kita lihat di data ini, bisa kita simpulkan dong kalau kekuatan Laut Cina jauh lebih kuat daripada Amerika Serikat. Nah, hal ini tentu aja punya alasan yang kuat, di mana Cina memiliki banyak konflik dengan berbagai negara tentang batas laut mereka. Kalau kamu masih ingat, pada tahun 2020 kemarin, Indonesia pun sempat berseteru dengan Cina di Laut Natuna saat kapal perang mereka masuk dan ogah buat balik ke negeri tirai bambu. Ya, hal ini tentu aja memicu berbagai konflik kelautan di sana karena bukan cuma Indonesia, tapi semua negara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan memiliki masalah yang sama. Sedangkan untuk Amerika, kekuatan laut mereka yang terbilang lebih sedikit juga tidak boleh diremehkan, karena kapal induk Amerika dianggap sebagai kapal induk terkuat yang masih bisa berdiri meskipun Amerika sedang diserang. Darat dan laut sudah kita bahas. Sekarang mari kita masuk nih ke kekuatan udara masing-masing negara yang datanya bisa kita saksikan sebagai berikut. Berdasarkan data yang ada di layar kamu di Popgengs, kekuatan udara Amerika tentu aja jauh lebih kuat ketimbang Cina. Bahkan berdasarkan jumlah alutsistanya aja, Amerika memiliki 3 kali lebih banyak alutsista udara ketimbang Cina. Salah satu alasan keunggulan jumlah alutsista udara Amerika ini disebabkan oleh banyaknya medan perang yang melibatkan Amerika, seperti medan perang di Timur Tengah. Makanya, kekuatan militer dari negeri Paman Sam ini lebih berfokus pada kekuatan udara. Nah, selain kekuatan-kekuatan tadi, ada lagi satu hal yang membuat kedua negara ini menjadi salah satu negara paling ditakuti di dunia, yaitu keberadaan senjata nuklir yang sudah diakui oleh Amerika dan juga Cina. Ya, seperti yang kita tahu, serangan nuklir tidak hanya bisa memporak-porandakan sebuah kota, tapi radiasinya juga bisa membuat banyak tempat menjadi tidak bisa dihuni, seperti yang terjadi di Chernobyl yang hingga kini menjadi kota hantu.